Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhu an-nabiyil karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama tentu saja dan apalagi kita dalam kondisi yang prihatinkan adanya COVID-19 ini, tentu apapun kondisinya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-karunia yang luar biasa Allah tetap hadirkan kepada kita semuanya, dan bersabar atas beragam musibah yang terjadi supaya syukur dan sabar kita akan semakin menghantarkan kepada apapun yang kita lakukan adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengantarkan berhasanah di dunia hingga menghadirkan husnul khotimah, membawa kepada hasanah fil akhirah. Apalagi untuk Bapak dan Ibu sekalian yang aktif dalam forum Madrasah Diniyah Takmiliyah maupun TK Al-Quran maupun Taman Pendidikan Al-Quran, tentu saja yang Bapak dan Ibu sekalian, Ustaz dan Ustaz sekalian lakukan adalah suatu hal yang melanjutkan apa yang dahulu Nabi besar Muhammad SAW lakukan ketika beliau dalam salah satu hadis riwayat Imam Ahmad, dakhala al-masjidah wajada an-nasa halaqatain. Beliau masuk ke dalam masjid beliau di Madinah Munawwarah dan mendapatkan para sahabatnya dalam halaqah gitu. Adalah halaqah yaqra'una yatlubuna ilma wa 'allamahu wa halaqah yaqra'una al-Qur'an. Fajalasa ma'al ladzina yaqra'una al-Qur'an. Rasulullah datang dan kemudian beliau duduk bersama dengan orang-orang yang membaca dan mengajarkan Al-Quran. Demikianlah luar biasa apa yang Allah karuniakan pada Bapak dan Ibu sekalian, berkhidmah kepada Al-Quran, berkhidmah kepada pendidikan, insya Allah itu adalah merealisasikan dan mendapatkan barokah sebagaimana yang Rasulullah sampaikan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Yang mengajarkan maupun yang mempelajarinya adalah kelompok atau umat yang terbaik dalam penilaiannya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah betul-betul memberikan kriteria ini menjadi betul-betul membawa kepada kebaikan bagi Bapak dan Ibu semuanya, bagi kita semuanya, dan berkahnya bagi umat, bagi Jakarta, dan bagi Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, jazakumullah khairan untuk kesempatan bisa bersilaturahim ini. Mudah-mudahan akan berlanjut menjadi silatul ilmi, wawasan kita semakin bertambah, saling mengerti kita semakin menguat, dan silatul amali untuk bisa menghadirkan ta'awun, saling bekerja sama, saling kuat menguatkan dalam bekerja melaksanakan amanah kita masing-masing. Dan saya ya alhamdulillah keluarga pesantren juga. Dulu saya nyantri di Ponorogo, di Ngabar, kemudian di Gontor, dan kemudian di IAIN. Setelah itu saya nyantri di tempat Syekh Ali Jabir, tokoh yang belakangan menjadi amat sangat menjadi perhatian publik karena beliau akan dilakukan tindakan pembunuhan begitu ya. Syekh Ali Jabir itu aslinya dari Madinah, asli betulnya dari Mesir, tapi kemudian beliau tinggal di Madinah bersama dengan ayahnya. Ayah beliau adalah imam di Masjid Nabawi, ulama besar di sana. Saya pernah nyantri di Madinah hanya sebentar saja, hanya 13 tahun saja. Dari tahun 80 hingga tahun 92 akhir. Saya masuk Jakarta mulai akhir 92 dan saya mulai mengajar di IAIN Jakarta awal tahun 1993. Sudah satu abad yang lalu itu, sudah lama sekali gitu ya. Alhamdulillah saya terus berada di sini dan sekarang mendapatkan amanah dari Bapak dan Ibu sekalian warga di Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri untuk mewakili di DPR RI. Saya mendapatkan amanah yang sangat terhormat ini dan bahkan saya mendapatkan suara yang terbesar ketiga se-Indonesia. Ada 380.000 lebih suara memberikan amanah ke saya untuk menjadi anggota DPR RI. Saya tidak tahu apakah Bapak dan Ibu sekalian nyoblos saya atau tidak. Gitu. Saya yakin sih nggak pada nyoblos saya, karena saya tidak merasa sakit, tidak ada yang kecoblosan gitu. Tapi yang saya tahu adalah bahwa kemudian saya menjadi wakil daripada rakyat dan warga Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri. Karenanya saya akan tetap terus melaksanakan amanah ini maksimal yang bisa saya lakukan untuk membela kepentingan daripada warga di Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan di luar negeri, untuk kemudian bisa mendapatkan haknya sebagaimana yang semestinya.
Dan kami di DPR RI, saya diamanahkan di Komisi 8. Di Komisi 8 DPR RI itu kami bermitra kerja dengan Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan Komite Perlindungan Anak, dengan Badan Zakat Nasional, dengan Badan Wakaf Indonesia. Demikianlah beberapa yang menjadi mitra kerja daripada Komisi 8. Dari Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri, Dapil Jakarta 2, ada juga anggota DPR kita, Ibu Dr. Mufidah. Beliau dulu anggota DPRD DKI, beliau berada di Komisi 9 yang terkait dengan masalah kesehatan, masalah buruh, dan lain sebagainya. Nah, di Jakarta juga, Jakarta Pusat ini, ada 2 anggota DPRD dari Jakarta Pusat dari PKS, yaitu kemarin almarhum Ustadz Dhani Anwar, beliau Allah panggil ya, dengan mudah-mudahan akan menjadi syuhada insya Allah, dan kemudian perjuangan beliau akan dilanjutkan nanti oleh menunggu pelantikannya ya, kalau melihat dari daftar perolehan suara terbesar kedua adalah kepada Ibu Israyani yang sekarang bersama kita semuanya. Mudah-mudahan beliau akan bisa melanjutkan perjuangan Ustadz Dhani Anwar membela kepentingan warga di Jakarta Pusat. Ada juga Ustadz Ismail, beliau adalah Ketua DPD PKS di Jakarta Pusat dan beliau juga anggota DPRD. Tentu kami di pusat maupun di daerah selalu menghadirkan satu kolaborasi kerjasama, termasuk juga untuk berkhidmat melayani masyarakat di Jakarta Selatan dan di Jakarta Pusat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita di DPR, saya bicara tentang DPR tentu saja, kegiatan hari ini adalah kunjungan daerah pemilihan. Kunjungan daerah pemilihan itu adalah ketika kami di DPR, anggota DPR, kembali menyapa para pemilih, para konstituen, untuk menyampaikan apa yang sudah dikerjakan, apa yang ada di DPR, termasuk juga untuk menyerap aspirasi dari Bapak dan Ibu semuanya. Tentu saja banyak hal yang sudah kita kerjakan di DPR ya, termasuk diantaranya adalah kami menyiapkan satu rancangan undang-undang untuk melindungi para ulama kita, para tokoh agama, dan simbol-simbol agama. Ini sangat dipentingkan karena Indonesia mayoritas beragama Islam ini ternyata belum ada undang-undang yang melindungi tokoh agama, belum ada undang-undang yang melindungi para ulama gitu. Sementara kemarin Ali Jabir akan dibunuh. Sebelumnya juga ada kiai lagi mimpin wirid habis duha, dipukulin di dalam masjid. Ada ketua pemuda Persis dari rumahnya dipukulin sampai tewas. Ada kiai juga yang kemudian lagi sholat subuh juga kemudian dianiaya. Banyak sekali peristiwa-peristiwa penganiayaan terhadap para ulama dan para tokoh agama ini. Tapi di Indonesia belum ada undang-undang yang melindungi para ulama. Termasuk juga perusakan dan atau penodaan terhadap masjid. Dulu kan ada masjid di Pondok Labu yang dicoret-coret dengan cara yang sangat biadab itu. Ada lagi yang kemudian bawa anjing masuk ke masjid gitu ya. Dan ketika kemudian semuanya ketangkap, ngakunya gila gitu. Termasuk yang di Pekanbaru ada yang menusuk imam setelah salat maghrib, salat isya, beliau lagi wirid, ditusuk oleh orang. Yang menusuk ketangkap, katanya gila. Kemarin yang menusuk Ustadz Ali Jabir juga awalnya dibilang gila kan, malah bapaknya katanya udah gila 4 tahun. Enggak tahu ya gila bapaknya atau anaknya. Tapi yang jelas rumah sakit mengatakan tidak ada catatan dia gila dan tidak pernah ada catatan dia pergi ke rumah sakit. Ya, belakangan polisi mengatakan terbukti tidak gila. Nah, begitu banyak penodaan terhadap simbol agama, tokoh agama, masjid, dan lain sebagainya. Tapi Indonesia mayoritas beragama Islam yang negeri Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, malah nggak ada undang-undang yang secara khusus melindungi para ulama kita, para tuan guru kita, para mursyid kita, para syekh kita, para ustadz kita, para kiai kita. Karenanya kami PKS mengusulkan rancangan undang-undang ini. Alhamdulillah sudah selesai kami siapkan.
kami didukung juga rekan-rekan dari PKB, rekan-rekan dari P3, dan DPR sudah setuju untuk itu menjadi rancangan undang-undang ya, baru rancangan ya, belum undang-undangnya, tapi ini sudah satu langkah maju. Kemarin pun juga Menteri Agama menyatakan ulama harus didukung, harus dilindungi. Menteri Menko Polhukam juga menyatakan ulama harus didukung, harus dilindungi, tidak boleh dilakukan tindakan yang mencederai mereka. Ini tentu adalah satu hal yang sangat penting untuk kita apresiasi. Jadi itu salah satu yang kita kerjakan. Kita menyiapkan satu rancangan undang-undang untuk melindungi para ulama. Karena kalau kerja kita di DPR memang adalah untuk membuat undang-undang. Nah, saya mengatakan demikian karena Amerika Serikat yang adalah negara sekuler yang mayoritasnya non-Muslim, mayoritasnya adalah Kristiani, mereka malah punya undang-undang yang melindungi para pastor. Tuh. Namanya Pastor Protection Act. Jadi negara yang bukan negara agama, negara sekuler, malah melindungi pastor. Nah, masuk negara Indonesia yang mayoritas beragama Islam, yang negaranya berketuhanan Yang Maha Esa, malah tidak ada undang-undang yang melindungi para ulama, para tokoh agama. Alhamdulillah, berkat izin Allah, doa dari Bapak dan Ibu sekalian, kawan-kawan kami di fraksi PKS, saya juga terlibat di dalamnya, kita sudah menyiapkan rancangan undang-undang ini, mohon doa agar ini lancar pembahasannya di dalam proses berikutnya, supaya segera menjadi undang-undang, supaya para ulama kita, para tokoh agama kita, ini bukan hanya untuk tokoh agama umat Islam, tokoh agama apapun, agar mereka betul-betul bisa dilindungi ketika mereka memerankan diri sebagai tokoh agama, menyebarkan ajaran agama, dan lain sebagainya. Di antara yang juga kita perjuangkan di Komisi 8, kita di Komisi 8, misalnya ini yang sekarang kemarin kita sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, TPQ, MDT, dan juga pondok-pondok pesantren. Jadi kemarin saya dengan tim dari tim saya di Komisi 8 DPR RI dari fraksi PKS, ada Pak Rahman, Pak Ali Samande, Pak Sauki, dan lain sebagainya. Kemudian kita memperjuangkan, saya sejak rapat pertama kali dengan Menteri Agama, saya sudah sampaikan agar Kementerian Agama betul-betul jangan kalah dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu banyak sekali anggaran yang bisa yang dipergunakan untuk membantu pendidikan umum. Bahkan terakhir dia mendapatkan tambahan anggaran 9, sekian triliun untuk membelikan pulsa dan internet bagi anak-anak pelajar sekolah-sekolah umum. Bahkan juga memberikan anggaran untuk para guru dan dosen untuk bisa membeli pulsa pada setiap bulannya. Saya sampaikan agar Kementerian Agama betul-betul jangan kalah. Kalau dalam Pancasila kita disebutkan tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anggaran pun harus adil. Kalau Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bisa memperjuangkan itu, Menteri Agama harus juga bisa memperjuangkan bagaimana kemudian bisa menghadirkan anggaran untuk membantu pendidikan dan membantu para guru, peserta didik, para siswa, dan kemudian alhamdulillah sebagiannya bisa diwujudkan. Ya, kemarin kami mengajukan ya untuk BOP, untuk pondok pesantren, untuk madrasah diniyah takmiliyah, untuk TPQ ya. Alhamdulillah tentu kami mengajukan ini dengan pendekatan bahwa ini adalah bagian daripada perjuangan keumatan kita, khidmah kita kepada pondok pesantren, kepada lembaga pendidikan keagamaan, TPQ, MTQ, dan lain sebagainya, MDT di dalamnya. Tapi juga ini adalah bagian dari bukti bahwa sesungguhnya para wakil rakyat itu tetap saja ada yang komitmen untuk kemudian tidak melupakan konstituennya, tidak melupakan daerahnya, memperjuangkan kepentingan mereka dengan daya yang bisa dilakukan. Karenanya, dan tentu saja karena ini adalah program pemerintah, tentu ini pun juga harus mengikuti aturan-aturan yang ada di pemerintah, tetapi memperjuangkannya adalah satu hal yang dimungkinkan. Kami perjuangkan untuk kemudian dari data yang kami miliki di Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat itu ada 12 pondok pesantren. Ya, kita usulkan 12-nya, tapi kemudian yang disetujui oleh Kementerian Agama baru 7 pondok pesantren. Kemudian juga dari 142 madrasah diniyah takmiliyah kami usulkan, yang disetujui baru 111 madrasah diniyah takmiliyah.
dari 276 taman pendidikan Al-Quran yang disetujui baru 241. Jadi masih ada 35 belum disetujui, MDT-nya masih 31 yang belum disetujui, dan pondok pesantrennya masih 5 yang belum disetujui. Nah, masing-masing besarannya sudah diketahui, dan kami kemudian mengundang para pihak yang kemudian mendapatkan persetujuan dari Kementerian Agama untuk mendapatkan bantuan operasional ini, untuk kemudian kami sampaikan tentang program ini, bagaimana perjuangan ini bisa dilakukan melalui anggota DPR dari PKS, dan kemudian bagaimana Kementerian Agama juga mendukung. Dan ini sebenarnya bukan hanya program untuk DKI saja, tapi ini program untuk nasional, program nasional dari Kementerian Agama, yang sebagiannya penyalurannya dibantu dan dikawal oleh anggota DPR yang merupakan anggota Komisi 8. Nah, yang perlu kami sampaikan dalam hal pengusulan ini, kami mengusulkan sesuai dengan data yang juga ada di Kementerian Agama atau di Dinas Pendidikan Agama. Jadi datang di sana, kami ambil semuanya, kami usulkan semua secara prinsip, kami tidak membeda-bedakan latar belakang daerah, latar belakang pengelolanya dari pesantren mana gitu ya, termasuk juga kami tidak membedakan latar belakang dari sisi afiliasi partai politik ataupun afiliasi keormasan. Yang penting adalah mereka semuanya pesantren, MDT, LPK, dan lain sebagainya itu tercatat, terakreditasi, dan atau mendapatkan surat izin operasional dan nomor induk statistik dari Kementerian Agama di kota di Jakarta. Dan kemudian atas dasar itulah ketika kemudian SIOP dan NIS-nya sudah terpenuhi, kemudian EMIS-nya, Education Management Information System-nya di Kementerian Agama memang menyatakan bahwa seluruh persyaratan sudah terpenuhi, maka biasanya masalahnya kemudian akan menjadi terselesaikan. Kalau ada beragam hal yang masih kekurangan, nanti bisa dikoordinasikan dengan tim kami, dan mudah-mudahan anggarannya memang masih tersedia untuk kemudian kita tetap bisa terus memperjuangkan. Saya sepakat dengan Ibu Ani Yuliani tadi bahwa kami pun juga sudah mengusulkan dalam rapat terakhir dengan Kementerian Agama agar program ini tidak hanya tahun ini saja, tapi bisa berlanjut pada tahun-tahun yang akan datang. Bukan hanya ketika ada COVID-19, tapi juga berlanjut ada atau tidak ada, karena pada hakikatnya MDT, TPQ, TKQ juga tetap ada. Bahkan sebelum COVID-19 juga ada, nanti setelah COVID-19 juga tetap ada, karena memang pendidikan ini akan tetap ada, tidak terkait dengan ada atau tidak adanya COVID-19. Ada COVID-19 juga tetap ada, tidak ada juga akan tetap ada, selama para ustadznya, para ustadzahnya, para muridnya masih ada. Dan saya yakin semuanya akan tetap masih ada. Jadi mohon doa, mudah-mudahan kami tetap bisa terus mengawal. Dan kalau kemudian dengan satu anggota DPR kita bisa mengawal, kalau kita punya 2 anggota DPR, 3 anggota DPR dari PKS, tentu yang dikawal lebih banyak lagi. Tentu sebagian daripada program ini adalah program yang juga bisa dikelola melalui APBD. APBD itu berarti sumbernya dari provinsi, dari gubernur. Nah, melalui gubernur banyak sekali juga program-program sejenis. Dan itu bisa diakses, bisa diperjuangkan untuk kepentingan dari para guru, para ustadz, baik di MDT maupun di TKQ maupun TPQ, termasuk juga untuk para muridnya. Nah, tentu saja untuk APBD itu mengaksesnya atau memperjuangkannya melalui DPRD. DPRD kita tadi saya sampaikan dari Jakarta Pusat ini PKS punya 2. Insya Allah kalau 2024 kita punya 4 gitu, anggota DPRD dari Jakarta Pusat dari PKS, maka akan lebih banyak lagi yang nanti juga akan bisa diperjuangkan. Nah, monggo silahkan untuk kemudian bisa mengakses dan memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh anggota DPR, anggota DPRD dari PKS. Kami pada setiap hari Rabu, pada setiap hari Selasa, PKS adalah satu-satunya partai yang membuka yang disebut dengan hari aspirasi. Pada setiap hari Selasa kami mempersilahkan siapapun boleh datang, menyampaikan apapun kalau ini urusan tingkat nasional boleh ke kami di DPR Pusat. Kalau ini urusannya di DKI boleh ke DPRD di Jakarta. Kami siap untuk menerima apapun masukan, saran, kritik, usulan, ya silahkan sampaikan.
Kalau itu nanti perlu perjuangan lebih lanjut, kami siap untuk memperjuangkan. Jadi silakan saja Pokja MDT Jakarta Pusat maupun juga Pokja TKK TPK Jakarta Pusat, silahkan. Kalau ada beragam hal yang ingin diperjuangkan lebih lanjut, apakah namanya terkait dengan program pusat maupun program di provinsi, silahkan. Kami siap untuk pada setiap hari Selasa. Cuman karena ini mungkin juga memang musim corona ya, saya kira akan tetap juga bisa dilakukan melalui daring, melalui virtual. Dan saya sudah beberapa kali juga menyelenggarakan kegiatan hari aspirasi melalui Zoom. Jadi bisa nanti Ibu Ani Yuliani maupun Bapak Sarif dan kawan-kawan silahkan kalau ingin menyampaikan aspirasinya atau usulannya begitunya melalui daring bisa. Nanti dihubungi Ibu Israyani atau Pak Rahman, silahkan. Nanti bisa kita atur lebih lanjut. Intinya adalah kami ingin mencoba untuk melaksanakan amanah dari rakyat, dari umat ini semaksimal yang kami bisa lakukan. Ini mumpung Bapak dan sekalian mempunyai wakil gitu ya, dan wakil itu siap untuk melaksanakan apa yang menjadi keperluan daripada rakyat. Tentu ya harus saya juga ingatkan bahwa ini perjuangan. Kami tidak bisa menjanjikan sepenuhnya karena kuasanya tidak sepenuhnya ada di tangan kami. Beda kalau kami yang berkuasa, kami bisa menentukan dan semuanya bisa kita selesaikan. Tapi kami menjanjikan untuk memperjuangkan. Tentu saja perlu doa dan kerjasama. Kerjasama adalah memenuhi semua persyaratan yang diperlukan. Termasuk kerjasama adalah melaksanakan sepenuhnya dari beragam dana BOP yang telah disalurkan. Saya sudah sampaikan agar betul-betul tidak terjadi masalah di lapangan. Agar betul-betul tidak terjadi hal-hal yang kemudian menjadi masalah terkait dengan, karena kami dengan Menteri Agama sudah, Komisi 8 dengan Kementerian Agama sudah sepakat bahwa ini harus betul-betul dilaksanakan dengan amanah, tidak boleh ada pemotongan apapun. Itu juga yang disampaikan oleh Bapak di PBNU dari Lembaga Pendidikan Ma'arif juga menegaskan untuk semuanya betul-betul dilaksanakan dengan amanah. Nah, kalau kemudian amanah bisa kita kelola dengan baik, kemudian akan menghadirkan berkah, dan berkah itu akan membawa kepada keberlanjutan program ini. Satu, nomor dua, program ini akan membawa manfaat yang sebanyak-banyaknya bagi kegiatan di TPK, di MDT, dan kemudian pada ujung akhirnya akan menghadirkan hasil pendidikan kita yang betul-betul membawa pada kualitas yang terbaik. Saya juga menjadi semakin terdorong ya, karena takdir Allah, nama saya itu Muhammad Hidayat Nur Wahid. Ada Wahidnya di situ. Ini kalau di Indonesia Timur memberikan satu kondisi yang agak unik ketika saya menjadi presiden partai dulu. Saya membuka cabang partai di sana, kemudian kami didatangi oleh para tokoh-tokoh dari Papua dan mereka menyampaikan mohon disampaikan salam kepada Presiden Gus Dur. Pada waktu itu beliau masih jadi presiden. Gus Dur, Gus Abdurrahman Wahid. Ya, saya sampaikan tentu. Saya sampaikan saya cukup dekat dengan beliau dan cukup akrab dengan beliau. Tapi ternyata mengapa kemudian mereka mempunyai pendapat ini, meminta untuk saya menyampaikan, karena saya itu oleh mereka dikira sebagai adik kandungnya Gus Dur. Beliau Abdurrahman Wahid dan saya Hidayat Nur Wahid. Dikiranya Wahid itu adalah family name. Padahal ya kita memang kakak adik, saudara kandung dari Nabi Adam dan Siti Hawa tentu saja. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa sebagai orang yang juga berlatar pesantren, saya sangat paham betul tentang perjuangan di Madrasah Takmiliyah maupun juga di TPK, karena saya dulu juga di TPK gitu ya, pada saya masih kecil dulu. Saya paham betul tentang perjuangan ini dan kita semuanya pasti termotivasi oleh sunnah Rasulullah yang menyatakan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu itu. Ini tentu satu dorongan yang luar biasa agar kita tetap istiqomah melaksanakan amanah, supaya dengan cara itu maka kita bisa menghadirkan generasi yang terus-menerus bisa melanjutkan perjuangan daripada Habib Syekh Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahid Hashim, Kiai Haji Maskur, dan para ulama-ulama yang lain yang telah menghadirkan Indonesia, telah menghadirkan Pancasila. Jangan sampai kemudian ke depan anak didik kita tidak mengenal sejarah nih, karena sekarang ada upaya untuk menghapuskan pelajaran sejarah dari pendidikan sekolah. Kalau kemudian anak-anak kita tidak mengerti tentang sejarah para kiai dan para ulama dalam perjuangan di Indonesia, nanti Pancasila pun mudah mereka simpangkan, tiba-tiba menjadi Trisila, tiba-tiba menjadi Ekasila, tiba-tiba Pancasila ketuhanannya tidak lagi ketuhanan yang Maha Esa,
ketuhanan yang berkebudayaan, ketuhanannya ternyata tidak dipentingkan menjadi nomor satu. Tentu itu semuanya harus kita waspadai, dan disinilah peran pendidikan jadi sangat dipentingkan, apalagi peran pendidikan diniyah, takmiliyah maupun pendidikan Al-Quran jadi amat sangat dipentingkan supaya anak didik kita paham betul tentang sejarah Indonesia dan jasanya para ulama, termasuk juga bagaimana mengisi kehidupan di era yang sekarang ini penuh dengan tantangan, penuh dengan masalah, penuh dengan musibah, fitnah, penuh dengan hal yang kurang bisa merubah iman Islam daripada anak didik kita. MDT menjadi sangat dipentingkan, TKK juga sangat dipentingkan, dan saya semaksimal yang kewenangan yang saya miliki, saya siap untuk bersamai, untuk kemudian bersama dengan ustadz sekalian, para kiai dan para guru, untuk kemudian memajukan pendidikan kita sesuai dengan kewenangan yang kita miliki masing-masing. Saya kira demikian Bapak dan Ibu yang saya hormati, jazakumullah khairan katsiran. Sekali lagi kami siap untuk menerima aspirasi dari Bapak dan Ibu semuanya setiap hari Selasa, boleh untuk DPRD, boleh untuk DPR Pusat sesuai dengan kewenangan dan temanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa wal hadi ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.